Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Siapa sangka karyawan baru yang begitu sopan dan menawan di kantorku ternyata menyimpan rahasia besar? Tak pernah kubayangkan, di balik wajah manis dan sikap rendah hatinya, tersembunyi sebuah pengkhianatan yang membuat dadaku sesak. Sampai akhirnya, semua rahasia itu terungkap di acara terbesar perusahaan, tepat di hadapan semua orang. Hari itu, suasana kantor begitu hangat dan ramai. Seperti biasanya, aroma kopi dari pantry menyebar hingga ke meja-meja kerja. Semua tampak sibuk, namun tetap penuh semangat. Di sudut ruangan, terdengar gumaman kecil dari beberapa rekan kerja, membicarakan kedatangan seorang karyawan baru. Aku sendiri tak terlalu menaruh perhatian. Di dunia kerja, keluar masuknya karyawan sudah menjadi hal biasa. Namun ketika aku melihat sosoknya masuk ruangan, langkahnya pelan namun percaya diri, aku sedikit tertegun. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, dan pembawaannya sangat tenang. Ia terlihat sangat muda, mungkin masih di awal usia 20-an. Ada sesuatu dalam cara ia menundukkan kepala ketika menyapa, begitu sopan, seolah tidak ingin menarik perhatian lebih. Tapi nyatanya, semua mata menoleh ke arahnya. Aku yang saat itu duduk di meja kerjaku, memperhatikan secara sekilas. Tak ada rasa iri, hanya sedikit kekaguman pada penampilan profesionalnya. Ia mengenakan setelan kerja sederhana, namun terlihat begitu elegan. Senyum kecilnya saat menyambut perkenalan dari rekan kerja membuat suasana terasa lebih bersahabat. Banyak yang langsung menyukainya. Ia terlihat seperti sosok yang penuh potensi dan mudah diajak bekerja sama. Hari-hari berikutnya, ia mulai membaur dengan tim. Dalam waktu singkat, ia menjadi favorit banyak orang. Bahkan atasanku sendiri beberapa kali memuji hasil kerjanya yang cepat dan rapi. Aku tidak bisa membantah. Kemampuannya memang di atas rata-rata. Ia selalu datang tepat waktu, bahkan sering pulang paling akhir. Jika dilihat dari luar, dia adalah tipe karyawan ideal yang mungkin akan cepat naik posisi. Meski begitu, entah kenapa ada perasaan aneh yang diam-diam tumbuh di dalam diriku. Bukan karena aku merasa tersaingi, tapi lebih karena ada sesuatu dalam caranya melihat sekitar yang membuatku gelisah. Pandangannya terkadang terlalu tajam, namun cepat ia alihkan seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa kali aku melihatnya berdiri di dekat ruangan direktur, tempat suamiku juga sering berkunjung karena urusan kerjasama antar perusahaan. Awalnya aku tidak menaruh curiga. Suamiku memang sudah lama menjadi konsultan untuk perusahaanku, jadi wajar saja bila ia sesekali datang. Tapi suatu ketika, aku sempat melihat wanita itu berjalan keluar dari lift yang sama dengan suamiku. Jaraknya memang jauh, tapi naluri seorang istri bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka tampak seperti orang asing, namun tubuh mereka terlihat kaku, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Hari demi hari, perasaan tidak nyaman itu terus berkembang. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih dalam. Ia terlalu sering berada di tempat-tempat yang tak sesuai dengan tugasnya. Terkadang aku melihatnya duduk sendiri di area parkir basement, atau menunggu cukup lama di lobi ketika jam kantor sudah usai. Sesekali aku juga melihatnya tersenyum sendiri saat menatap ponselnya, seolah sedang menerima pesan yang membahagiakan. Namun, aku mencoba mengabaikan semua itu. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin pikiranku hanya dipenuhi prasangka. Lagi pula, suamiku selama ini selalu menunjukkan perhatian padaku. Ia tak pernah memperlihatkan sikap yang mencurigakan. Tapi benakku tak bisa diam. Setiap kali aku melihat wajah karyawan baru itu, ada sesuatu yang menghantam hatiku perlahan. Seperti bayangan gelap yang datang dan pergi tanpa permisi. Meski semua masih samar, hatiku mulai menyiapkan benteng pertahanan. Aku tak ingin gegabah. Aku masih menaruh harapan bahwa ini hanya permainan perasaanku sendiri. Tapi dalam diam, aku tahu hidupku akan berubah. Beberapa minggu setelah kedatangan karyawan baru itu,
Aku mulai merasakan perubahan yang tak biasa dari suamiku. Ia yang biasanya ringan tangan dan cepat bercerita, kini lebih sering terdiam. Jadwalnya semakin padat, teleponnya selalu sibuk, dan ia sering lupa akan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia abaikan. Meski tetap bersikap manis di permukaan, tapi aku bisa merasakan jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Setiap malam, ia sering pulang terlambat dengan alasan urusan kerja mendadak. Kadang, bahkan tak pulang sama sekali, mengaku harus menginap di luar kota. Sebagai istri, aku mencoba memahami. Dunia kerja memang keras dan penuh tuntutan. Aku percaya padanya, seperti yang selalu kulakukan selama ini. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di hatiku yang makin lebar. Setiap detik yang ia habiskan jauh dariku terasa seperti waktu yang kian menyiksa. Perubahan itu tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga emosional. Ia menjadi lebih tertutup, tidak lagi menanyakan hariku seperti dulu. Makanan kesukaannya yang biasa kusiapkan kini jarang disentuh. Bahkan, senyum hangat yang biasanya menyambutku di pagi hari perlahan memudar, terganti oleh ekspresi lelah yang terus menempel di wajahnya. Aku masih berpikir ini hanyalah fase, masa sibuk yang akan berlalu, tapi hati kecilku mulai meronta. Yang membuatku bertahan saat itu adalah kenangan akan masa indah kami dulu. Aku masih ingat betapa gigihnya dia mengejarku saat awal hubungan kami dimulai. Ia yang selalu memastikan aku merasa dicintai. Aku mencoba berpegang pada harapan itu. Namun, perlahan aku menyadari bahwa sesuatu sedang berubah. Bukan hanya rutinitasnya, tapi juga caranya memperlakukan pernikahan ini. Aku pun mulai melihat lebih banyak tanda yang mencurigakan. Ia sering menyembunyikan ponselnya saat aku mendekat. Notifikasi dari aplikasi pesan instan tak pernah ia buka di depanku. Aku tidak pernah menjadi istri yang cemburuan, tapi sikap tertutup seperti itu membuat pikiranku bekerja keras, menebak-nebak apa yang sedang terjadi di balik senyum pura-puranya. Tapi tetap, aku tak mau menuduh. Aku memilih menunggu, menanti kejelasan. Menahan sesak di dada yang makin sering datang tanpa sebab. Walaupun naluriku mulai berteriak, aku memaksa diriku untuk tetap bersabar. Karena sekali tuduhan keluar tanpa bukti, yang rusak bukan hanya kepercayaan, tapi juga harga diri seorang perempuan. Hingga akhirnya aku mulai menyadari bahwa diamku tak cukup. Suatu hari nanti, aku harus benar-benar tahu. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa merasakan kehancuran yang perlahan tapi nyata, menyusup di antara hari-hariku. Hari itu kantor mengadakan pelatihan internal yang diikuti oleh sebagian besar tim, termasuk diriku. Acara tersebut cukup formal, menghadirkan pembicara dari luar perusahaan. Aku datang lebih pagi dari biasanya dan mulai bersiap di ruang konferensi. Tak lama kemudian, suasana semakin ramai. Rekan-rekan mulai berdatangan, termasuk karyawan baru yang kini sudah cukup akrab di antara kami. Pelatihan berjalan seperti biasa, dengan materi yang cukup menarik. Namun, konsentrasiku buyar saat mataku tanpa sengaja menangkap sosok suamiku datang ke gedung kantor. Ia terlihat memasuki area parkir, lalu berjalan cepat menuju lobi. Awalnya aku pikir ia mungkin datang untuk bertemu manajemen, sesuatu yang biasa ia lakukan dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Tapi detik berikutnya, aku melihat karyawan baru itu beranjak dari tempat duduknya, berpura-pura menerima telepon, lalu keluar dengan langkah tergesa. Rasanya waktu berhenti saat aku melihat mereka bertemu di sudut koridor yang agak tersembunyi. Jarakku cukup jauh, tapi sudut pandangku jelas. Mereka tak bersentuhan, namun bahasa tubuh mereka terlalu akrab. Tatapan mereka bukanlah tatapan profesional biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Seperti seseorang yang melihat kenyataan menyakitkan tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku terpaku cukup lama, mencoba memproses semua itu. Tapi kemudian aku berpura-pura tidak melihat apa-apa dan kembali mengikuti pelatihan. Sepanjang sesi, pikiranku tak pernah berhenti memutar ulang adegan tadi. Setiap tawa dan senyum mereka kini terlihat berbeda. Kecurigaanku mulai memiliki bentuk. Namun, aku belum berani mengambil kesimpulan. Bisa saja itu hanya hal sepele yang terlalu dibesar-besarkan oleh pikiranku yang sedang tidak tenang.
Tapi malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena aku sudah tahu pasti, tapi karena hatiku tahu, ada yang sedang disembunyikan. Sejak peristiwa itu, aku mulai menjalani hari-hari dengan hati yang penuh tanda tanya. Aku bukan lagi istri yang percaya sepenuhnya, melainkan seorang perempuan yang mencoba bertahan dengan intuisi yang terus berbisik. Setiap gerak-gerik suamiku, setiap kata dari mulutnya, kini terasa seperti teka-teki yang perlu kususun. Meski belum ada bukti nyata, tapi rasa percaya yang dulu begitu kukuh mulai terguncang. Aku mulai menyelidiki dengan cara halus. Melihat isi ponselnya saat ia tertidur, memperhatikan daftar panggilan dan pesan-pesan yang telah dihapus. Aku tahu itu bukan hal yang bijak, tapi aku hanya ingin tahu kebenaran. Di sisi lain, aku juga diam-diam mulai memperhatikan aktivitas karyawan baru itu di kantor. Ia sering berada di ruangan kosong, terlihat gelisah saat menerima telepon, dan terkadang menghindar dariku dengan alasan yang terdengar dibuat-buat. Aku bahkan pernah melihatnya keluar dari mobil yang sangat mirip dengan mobil suamiku. Tapi aku hanya menyimpan semua itu dalam hati. Karena aku tahu, jika ingin mengungkap kebenaran, aku harus punya bukti yang tak terbantahkan. Bukan sekadar perasaan. Bukan sekadar curiga. Perasaanku saat itu bercampur aduk. Antara sedih, kecewa, dan marah pada diriku sendiri karena membiarkan semua ini terjadi begitu lama. Tapi aku juga mulai sadar bahwa ini bukan tentang kelemahanku sebagai istri. Ini tentang pilihan orang lain yang menyakiti tanpa berpikir panjang. Di tengah kekalutan itu, aku justru menemukan kekuatan yang tak pernah kusangka. Bahwa perempuan yang tersakiti bisa tetap berdiri. Bahwa luka yang dalam bukan alasan untuk menyerah. Aku mulai menyiapkan diriku untuk kebenaran yang akan segera datang. Hari-hari berlalu dengan hati yang semakin berat. Namun di tengah semua itu, aku mulai mengumpulkan jejak-jejak yang bisa membawaku pada kebenaran. Aku bukan detektif, tapi aku punya ketekunan yang tak bisa diremehkan. Aku mulai menyimpan bukti-bukti kecil yang mungkin terlihat remeh, tapi bisa menjadi kunci pembuka kebohongan yang selama ini tersembunyi. Dari histori GPS mobil, catatan pengeluaran yang aneh, hingga foto-foto yang tersebar di galeri ponsel suamiku. Ada beberapa gambar yang ia simpan di folder tersembunyi, menampilkan momen yang tampaknya diambil secara diam-diam. Dalam salah satu foto, terlihat punggung seorang wanita yang sangat mirip dengan karyawan baru itu. Lokasinya di sebuah villa yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Seolah ada kehidupan lain yang ia jalani di luar rumah kami. Aku mulai menyusun potongan-potongan itu seperti puzzle. Setiap detail kecil, mulai dari tanggal, waktu, dan lokasi, kubandingkan dengan aktivitas yang mereka jalani. Dan dari situ, benang merahnya mulai terlihat. Mereka memang sering berada di tempat yang sama, bahkan di hari libur sekalipun. Aku tak langsung bereaksi. Aku tahu, jika ingin mengakhiri ini semua dengan kepala tegak, aku harus bersiap. Aku mulai mencari bantuan. Seorang penyelidik pribadi kubayar secara diam-diam. Dalam beberapa minggu, hasilnya mengagetkanku. Mereka memang memiliki hubungan khusus, dan lebih dari itu, mereka telah menikah secara diam-diam dalam ikatan siri. Saat laporan itu kuterima, rasanya seperti ditampar keras. Tapi anehnya, aku tak menangis. Aku justru merasa lega, karena akhirnya aku tahu pasti, tak ada lagi bayang-bayang. Tak ada lagi keraguan. Yang tersisa kini hanyalah satu pertanyaan. Kapan aku akan mengungkap semuanya? Dan dalam hatiku, perlahan mulai tumbuh rencana. Sebuah cara elegan untuk menunjukkan bahwa kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Setelah kebenaran terungkap dalam laporan penyelidikan yang lengkap, aku tidak lagi merasa ragu. Tidak ada lagi keraguan dalam hati tentang siapa sebenarnya wanita itu dan seperti apa peran suamiku dalam pengkhianatan ini. Tapi daripada membiarkan amarah membakar segalanya, aku memilih untuk bersikap tenang. Aku tidak ingin menjadi wanita yang kehilangan harga dirinya karena terbawa emosi. Justru, aku ingin menunjukkan bahwa luka bisa diubah menjadi kekuatan. Hari-hariku setelah itu kujalani seperti biasa. Aku tetap tersenyum di kantor. Tetap ramah saat bertemu dengan karyawan baru yang ternyata istri gelap dari suamiku.
Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan aku menyempatkan diri mengajak suami makan malam, walau hatiku sedang runtuh. Semua itu kulakukan bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang menyiapkan panggung yang sempurna. Aku tahu, pengkhianatan seperti ini tak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Ia harus dipertontonkan agar tak ada lagi yang berani bermain kotor di belakang keluarga. Kebetulan, perusahaan tempatku bekerja sedang mempersiapkan acara tahunan terbesar yang rutin digelar untuk merayakan pencapaian perusahaan. Acara tersebut akan dihadiri seluruh karyawan, petinggi, mitra kerja, bahkan keluarga dari para pimpinan. Tema acara tahun ini adalah apresiasi dan transparansi, yang entah kenapa terasa begitu pas dengan niatku. Di sanalah aku berencana mengungkap semuanya. Bukan dengan teriakan atau keributan, tapi dengan bukti dan cara yang tak bisa disangkal siapapun. Aku mulai mengumpulkan semua data yang kubutuhkan. Foto-foto, rekaman dari penyelidik, bahkan dokumen nikah siri mereka yang sempat kudapatkan. Semua itu kuarsipkan rapi dan diam-diam kuberikan kepada tim multimedia untuk ditambahkan sebagai bagian dari presentasi malam apresiasi. Tentu dengan alasan formal yang kupoles agar tidak mencurigakan. Aku menyamarkannya sebagai dokumentasi loyalitas dan integritas karyawan, seolah-olah hanya bagian dari narasi motivasi. Padahal, isi sebenarnya adalah ledakan kebenaran yang akan membuka mata semua orang. Saat malam puncak itu semakin dekat, degup jantungku semakin kencang. Tapi aku tidak gentar. Ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang keadilan bagi diriku sendiri. Aku berhak memperjuangkan harga diriku. Aku berhak memperlihatkan kepada dunia bahwa cinta yang dikhianati tak akan selamanya diam. Ia bisa bicara. Ia bisa mengungkapkan luka dengan cara yang elegan. Dan disinilah aku bersiap menyambut hari besar yang bukan hanya milik perusahaan, tapi juga milikku sebagai seorang perempuan yang ingin berdiri tegak dalam badai. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Malam puncak perusahaan digelar dengan sangat megah. Gedung pertemuan disulap menjadi aula yang penuh cahaya dan kemewahan. Semua orang datang dengan pakaian terbaik mereka. Aku pun berdiri di antara mereka, mengenakan gaun elegan berwarna biru tua. Aku tahu malam ini bukan hanya soal acara perusahaan. Malam ini adalah momen di mana aku akan menatap mata semua orang dan menunjukkan bahwa kebenaran tak bisa terus dikubur. Aku melihat suamiku datang dengan wajah yang cerah. Ia tak tahu bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Di sebelahnya, karyawan baru itu juga hadir, tampak anggun dan percaya diri. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bayangan mereka akan segera terpampang di layar besar aula. Aku menahan senyum, bukan karena bahagia, tapi karena siap. Siap untuk tidak lagi menjadi korban diam. Acara dimulai dengan sambutan dari direksi, dilanjutkan dengan penampilan hiburan dan sesi penghargaan untuk para karyawan berprestasi. Semuanya berjalan lancar, penuh tawa dan tepuk tangan. Aku berdiri di antara mereka, namun pikiranku hanya tertuju pada satu sesi presentasi video dokumentasi yang akan memutar seluruh bukti pengkhianatan. Ketika waktu itu akhirnya tiba, lampu aula diredupkan. Semua mata tertuju ke layar besar di panggung. Presentasi dimulai seperti biasa, menampilkan berbagai dokumentasi kegiatan perusahaan, perjalanan kerja tim, dan pencapaian-pencapaian luar biasa yang telah diraih. Namun, di bagian akhir, video mulai berubah. Perlahan, potongan gambar tentang suamiku dan wanita itu mulai muncul. Gambar yang diambil dari sudut tersembunyi, menunjukkan mereka berdua masuk ke hotel, menghabiskan waktu di restoran yang sama, dan bahkan bukti administrasi pernikahan siri mereka. Suasana yang semula riuh tiba-tiba hening. Tak ada suara. Hanya layar yang terus memutar kenyataan yang tak bisa dibantah. Orang-orang mulai saling pandang, terkejut, tak percaya. Beberapa ada yang menutup mulutnya karena shock. Sementara yang lain hanya menatap layar dengan mata membelalak. Di sisi panggung, aku berdiri tenang. Inilah momen yang kusiapkan. Momen di mana kebenaran bicara sendiri. Aku tak perlu menjelaskan apa-apa. Bukti-bukti itu sudah lebih dari cukup. Wajah suamiku yang biasanya penuh percaya diri kini tampak tegang, bahkan mulai panik. Wanita itu pun tampak kaku di tempat duduknya,
Tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Malam puncak itu benar-benar menjadi malam yang tak terlupakan. Bukan hanya karena acara yang meriah, tapi karena sebuah kebenaran berhasil dibuka, dan seorang perempuan berhasil berdiri dengan penuh keberanian di hadapan semuanya. Setelah video itu selesai diputar, aula berubah menjadi ruang yang penuh bisikan dan gumaman. Sebagian orang hanya bisa terdiam, sebagian lagi mulai mengalihkan pandangan ke arahku. Aku tahu, malam ini aku telah menjadi pusat perhatian. Tapi aku tidak merasa malu. Justru, aku merasa bebas. Bebas dari segala ketakutan dan keraguan yang selama ini membelengguku. Suamiku bangkit dari kursinya, tampak ingin menghampiriku, tapi langkahnya terhenti di tengah jalan. Ia sadar bahwa tak ada penjelasan yang bisa memperbaiki semua ini. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Di sebelahnya, wanita itu juga menunduk dalam diam. Seluruh kemewahan dan keanggunan yang mereka bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Para direksi dan tamu undangan mulai meninggalkan tempat duduk mereka. Beberapa di antaranya menghampiriku, memberikan pelukan dan tatapan penuh empati. Tidak ada yang menyalahkanku. Tidak ada yang menganggap ini tindakan gegabah. Justru mereka mengapresiasi keberanianku. Mereka tahu, butuh kekuatan luar biasa untuk mengungkapkan sesuatu sebesar ini di ruang publik. Malam itu, aku tidak menangis. Aku pulang dengan kepala tegak. Di dalam mobil, aku hanya duduk diam, menatap jalanan kota yang masih menyala. Aku sadar, hidupku akan berubah setelah ini. Tapi perubahan itu bukan kutukan. Ini adalah awal yang baru. Awal dari perjalanan baru yang lebih jujur, lebih bersih, dan penuh harapan. Sesampainya di rumah, aku melepas gaun malam itu, menatap wajahku di cermin, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menjadi diriku sendiri. Bukan perempuan yang bersembunyi di balik luka, tapi perempuan yang berdiri tegak, menggenggam hidupnya kembali. Malam itu aku tidur nyenyak. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi keraguan. Hanya ketenangan. Karena aku tahu, aku telah melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Setelah malam puncak yang menggemparkan itu, suasana kantor tak lagi sama. Semua orang bersikap lebih hati-hati. Lebih banyak diam jika berpapasan denganku. Bukan karena mereka menjauh, melainkan karena rasa kagum yang belum sepenuhnya bisa diungkapkan. Banyak dari mereka yang ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih menghormati ruang pribadiku. Aku menghargai itu, karena bagiku, diam kadang jauh lebih berarti daripada ribuan kata simpati. Suamiku tidak lagi datang ke kantor. Bahkan aku mendengar dari HRD bahwa ia mengajukan cuti tanpa batas. Perusahaan, yang menilai kredibilitas seseorang sangat tinggi, mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri kontraknya. Tak ada satupun petinggi yang membelanya. Sebab bukti yang terpampang malam itu terlalu kuat untuk diabaikan. Sementara wanita itu, yang dulu datang dengan langkah percaya diri sebagai karyawan baru, kini menghindari tatapan siapapun. Ia lebih sering bekerja dari rumah, dan perlahan mulai mengajukan resign. Aku tidak merasa puas melihat mereka terpuruk. Tapi aku tahu, semua ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Setiap kebohongan, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya untuk terungkap. Aku menjalani hariku dengan rutinitas baru. Lebih fokus pada pekerjaan, lebih banyak meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Aku mulai mengikuti kelas yoga, memperdalam keterampilan desain yang sempat kutinggalkan, dan bahkan mulai membangun brand kecil untuk hobi lamaku. Hidupku kini lebih bermakna, lebih tenang, tanpa bayangan pengkhianatan yang dulu terus mengintai. Tak sedikit teman dekat yang memujiku karena tidak memilih untuk membalas dengan emosi. Banyak dari mereka yang bilang kalau aku memberi pelajaran yang elegan bagi siapapun yang pernah menyakiti. Tapi aku tahu, proses menjadi kuat tidak pernah instan. Di balik senyumku sekarang, ada banyak malam yang kuhabiskan dengan air mata. Banyak pagi yang terasa berat untuk dijalani. Namun pada akhirnya, aku tahu bahwa luka hanya akan jadi beban jika terus kupeluk. Dan kini, aku memilih untuk melepaskannya. Aku menata ulang hidupku. Pelan tapi pasti. Karena aku percaya,
Yang hancur bisa dibangun kembali. Yang sakit bisa sembuh. Dan yang pergi, tak selalu harus kembali. Karena kadang perginya seseorang adalah ruang untuk hadirnya sesuatu yang jauh lebih baik. Beberapa minggu setelah acara itu, aku menerima kabar bahwa suamiku telah mengajukan surat permintaan maaf ke kantor. Surat itu dibacakan dalam rapat internal pimpinan. Isinya penuh penyesalan dan permintaan maaf atas segala tindakannya. Namun yang menarik, ia tak hanya meminta maaf kepada perusahaan, tapi juga menyebut namaku secara langsung di dalamnya. Ia menyadari bahwa penghinaan yang ia lakukan tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga mencoreng nama baik institusi tempat kami bekerja. Aku membaca salinan surat itu dengan hati yang campur aduk. Ada bagian dari diriku yang merasa puas karena akhirnya ia menyadari kesalahannya. Tapi ada pula sisi lain yang merasa bahwa maaf itu terlalu terlambat. Luka sudah terjadi, kepercayaan sudah runtuh, dan hubungan yang dibangun bertahun-tahun tak bisa diperbaiki hanya dengan sepucuk surat. Tak lama setelah itu, aku juga mendapat surat pribadi darinya. Ia tidak meminta kembali. Ia hanya menulis bahwa ia kini hidup sendiri, dan wanita itu memilih kembali ke kampung halamannya karena tekanan dari keluarganya sendiri. Ia bercerita tentang rasa sepi dan betapa menyesalnya ia membuang semua yang kami punya demi sesuatu yang semu. Tapi surat itu tak kubalas. Bukan karena aku marah, tapi karena aku telah selesai. Aku tahu, jika aku membalas surat itu, maka aku membuka lagi pintu yang telah susah payah kututup. Padahal aku sedang belajar untuk berdiri tanpa bayangannya. Aku ingin menatap masa depan, bukan menghidupkan kembali masa lalu. Di saat yang sama, aku mulai menyadari bahwa banyak hal indah justru hadir setelah badai. Aku jadi lebih dekat dengan diriku sendiri. Aku lebih mencintai hidup yang jujur, walau harus melewati banyak luka. Aku mulai dikelilingi orang-orang yang menghargai kejujuranku. Bahkan beberapa proyek kerjasama baru datang karena mereka merasa terinspirasi oleh keberanianku. Tak ada yang sia-sia. Bahkan luka pun punya tujuannya. Dan hari itu aku makin yakin bahwa ketika kita tetap memilih kebaikan, hidup akan membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Langit di pagi itu begitu cerah. Udara terasa lebih segar, dan langkahku terasa lebih ringan dari biasanya. Aku sedang bersiap untuk menghadiri pertemuan pertama dengan klien besar yang tertarik dengan ide brand yang baru saja kupresentasikan minggu lalu. Ini adalah titik balik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dari seorang istri yang dikhianati, aku kini berdiri sebagai pemilik ide yang diperhitungkan. Bukan karena ingin membuktikan pada siapapun, tapi karena aku ingin menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku mampu bangkit. Di kantor, suasana menyambutku dengan hangat. Banyak yang diam-diam tersenyum saat melihatku berjalan dengan percaya diri. Mereka tahu bahwa aku telah melewati badai besar dan kini sedang membangun kapal baru untuk menyeberang ke Pulau Harapan. Dan aku tak sendiri. Beberapa sahabat mulai mengulurkan tangan untuk membantuku mewujudkan brand itu. Mereka percaya padaku. Dan lebih dari itu, aku mulai percaya pada diriku sendiri. Aku menyewa ruang kecil di sebuah coworking space untuk memulai langkah baru. Di sana, aku mulai menyusun konsep, mencari tim kecil, dan mempersiapkan produk pertama. Prosesnya tidak mudah. Tapi setiap tetes keringat yang jatuh terasa lebih bermakna karena semuanya jujur dari hati. Tak ada lagi kepura-puraan. Tak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan. Semua dimulai dari lembaran bersih. Di tengah kesibukan itu, aku juga mulai membuka diri pada hal-hal baru. Aku mengikuti komunitas, mulai ikut seminar pengembangan diri, dan bertemu banyak orang hebat yang juga punya cerita tentang luka dan keberanian. Di sanalah aku sadar bahwa aku bukan satu-satunya yang pernah disakiti. Tapi mungkin aku termasuk sedikit orang yang memilih menyembuhkan luka itu dengan bijak. Malam itu, saat pulang ke rumah, aku duduk di balkon rumah kecilku, menatap bintang yang bertaburan di langit. Aku tersenyum. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku sudah berdamai dengan masa lalu, dengan diriku sendiri. Dengan takdir yang dulu terasa kejam, tapi ternyata adalah jalan menuju pembebasan. Dan di dalam diam malam itu, aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari kisah baru.
Kisah seorang perempuan yang memilih untuk bangkit. Yang tidak lagi menangisi pengkhianatan, tapi memeluk keberanian. Hari-hari semakin sibuk. Proyek baruku kini mulai dilirik media lokal. Tak kusangka, kisah tentang bangkit dari pengkhianatan dan membangun usaha dari nol menjadi inspirasi yang dicari banyak orang. Salah satu media bahkan mengundangku menjadi narasumber untuk membagikan perjalanan hidupku. Meski awalnya ragu, aku akhirnya menerima. Bukan untuk pamer luka, tapi agar kisahku bisa menjadi cermin bagi mereka yang merasa putus asa karena dikhianati. Wawancara itu menjadi titik baru dalam perjalananku. Banyak yang menghubungiku setelahnya, ingin belajar dariku, ingin bekerja sama, atau sekadar ingin mengatakan bahwa mereka terinspirasi. Aku terharu. Ternyata rasa sakit yang dulu nyaris membuatku hancur kini berubah menjadi cahaya bagi banyak orang. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Di antara semua yang berubah, yang paling terasa adalah hatiku sendiri. Aku tak lagi mudah bimbang. Aku belajar menyaring mana yang tulus dan mana yang hanya topeng. Aku lebih selektif dalam memilih orang yang masuk dalam hidupku. Tapi di sisi lain, aku juga membuka diri untuk cinta. Cinta yang tidak datang dengan kepura-puraan, tapi dengan kejujuran dan kehangatan. Aku tak buru-buru. Aku hanya mengikuti alur semesta. Dan ternyata, saat kita tidak memaksakan apapun, hidup justru membawa kejutan yang indah. Di sebuah seminar kewirausahaan, aku bertemu seorang pria yang punya cerita hampir serupa. Ia juga pernah disakiti, pernah kehilangan arah, tapi bangkit dengan caranya sendiri. Kami tak saling menceritakan luka terlalu dalam. Kami hanya tertawa, berdiskusi, dan merasa nyaman dalam keheningan. Aku mulai mengenalnya. Perlahan, dengan tenang, karena kali ini, aku tak ingin cinta hadir sebagai pelarian, tapi sebagai pelengkap. Usahaku kini berkembang pesat. Ruang kerja kecil yang dulu menjadi tempatku memulai, kini telah berubah menjadi kantor sederhana dengan tim yang solid. Kami memproduksi produk-produk lokal yang digarap dengan cinta dan kreativitas. Setiap pelanggan yang membeli bukan hanya mendapatkan barang, tapi juga bagian dari cerita dan perjuangan kami. Setiap hari terasa bermakna. Aku bangun pagi dengan semangat, menjalani hari dengan tujuan, dan pulang malam dengan hati penuh syukur. Aku tak lagi memikirkan masa lalu. Bahkan ketika sesekali namanya muncul dalam pembicaraan orang lain, aku hanya tersenyum. Tak ada lagi rasa marah, tak ada lagi luka yang menganga. Semuanya telah sembuh. Dalam perjalananku membangun kembali hidup, aku sadar bahwa tak semua orang bisa ikut serta dalam semua fase kehidupan kita. Ada yang hanya mampir untuk memberi pelajaran. Ada yang datang untuk menguji kekuatan kita. Dan ada juga yang akhirnya tinggal karena mereka datang pada waktu yang tepat, dengan niat yang tulus. Keluargaku, yang dulu sempat meragukan keputusan-keputusanku, kini bangga. Mereka mendukung penuh usahaku dan bahkan menjadi bagian dari perkembangan bisnis ini. Hubungan kami menjadi lebih hangat, lebih saling memahami. Karena luka yang pernah membuatku terpuruk, kini justru menyatukan kami kembali. Aku menyadari satu hal, bahwa perempuan tidak harus sempurna untuk berharga. Perempuan hanya perlu jujur pada dirinya sendiri. Dan ketika ia bangkit dari keterpurukan, dunia pun akan membukakan jalan. Hari itu aku berdiri di tepi danau, tempat kami sering mengadakan retreat tahunan bersama tim. Di sana, aku menatap air yang tenang, memantulkan langit biru dan awan putih. Rasanya seperti melihat cerminan dari hatiku sekarang, tenang, jernih, dan penuh harapan. Pria itu, yang perlahan hadir dalam hidupku, tak pernah memaksa untuk jadi bagian dariku. Tapi setiap tindakannya menunjukkan bahwa ia ada untuk mendukung, bukan mengatur. Kami tidak pernah membahas cinta dengan kata-kata manis, tapi dengan tindakan nyata. Ia mendukung semua keputusan bisnis yang kuambil, hadir dalam peluncuran produk baru, bahkan menjadi mentor bagi beberapa anggota timku. Perasaanku tumbuh, bukan karena kesepian, tapi karena aku benar-benar merasa dihargai. Aku tahu, cinta yang dewasa tak datang dengan janji-janji besar, tapi dengan konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari.
Dan aku melihat itu dalam dirinya. Aku mulai merancang masa depan bukan lagi dengan bayangan masa lalu. Aku tak takut jatuh cinta lagi. Karena kali ini, aku tahu siapa diriku, apa yang layak ku terima, dan mana yang tidak. Aku tak lagi takut dikhianati. Karena aku sudah tahu bagaimana caranya bangkit. Dan itu membuatku kuat. Dalam hatiku, aku berdoa. Bukan untuk cinta yang sempurna, tapi untuk cinta yang jujur. Dan aku rasa, doa itu mulai dikabulkan. Aku berdiri di depan panggung, memberikan sambutan di acara penghargaan Wirausaha Perempuan Nasional. Namaku disebut sebagai salah satu penerima penghargaan karena keberanian membangun usaha dari keterpurukan. Ruangan penuh tepuk tangan, tapi aku tahu, penghargaan ini bukan hanya milikku. Ini milik semua perempuan yang pernah disakiti tapi memilih bangkit. Ini milik hati-hati yang tidak menyerah saat dunia terasa gelap. Aku berbicara tentang perjalanan hidupku, tentang rasa sakit, ketidakadilan, dan pengkhianatan. Tapi lebih dari itu, aku bercerita tentang harapan, tentang keberanian, dan tentang cinta yang tidak membelenggu. Banyak mata berkaca-kaca. Dan aku tahu, di antara mereka, pasti ada yang pernah mengalami hal yang sama. Setelah acara, aku kembali ke rumah dengan hati penuh. Aku duduk di ruang kerja, menatap papan visi yang pernah kutulis saat masih sendiri. Semua mimpi itu, satu persatu mulai terwujud. Tapi yang paling membuatku bersyukur bukanlah pencapaian besar, melainkan ketenangan yang kini menetap di dadaku. Aku telah menjadi perempuan yang berbeda. Bukan karena luka yang kulalui, tapi karena cara aku menyembuhkannya. Aku tidak menghapus masa lalu, tapi aku memilih tidak tinggal di dalamnya. Kini, aku hidup untuk hari ini, untuk cinta yang sehat, untuk keluarga yang mendukung, untuk usaha yang kubangun dengan tangan sendiri, dan untuk diriku sendiri, yang kini lebih utuh, lebih kuat, dan lebih bahagia.